Aku terlahir kembali. Ayah Wang Fei saja sudah tidak mengakui. Berani-beraninya kau kembali. Lepaskan sekarang. Ayah. Diam saja kenapa? Cepat selesaikan ini. Sayap. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Melepaskanmu, masa mau lepaskan buruan yang sudah di tangan? Takkan kabur, bos. Bos, kau tidak apa-apa. Dazar Jalan. Kubunuko. Tianle. Aku tahu salah. Tianle. Jangan pergi. Aku terlahir kembali. Menikah? Ini pernikahanku dengan Tianle. Kakak, cepat pergi. Sudah kuatur semuanya. Cepat pergi. Adik. Sungguh harus kuminum terima kasih. Tak perlu sungkan denganku. Aku harus berterima kasih atas kejahatanmu. Wang Fei, kau gila. Tolong. Lepaskan aku. Dia mau kabur dari pernikahan. Aku tak bisa menghentikannya. Dia ingin membunuh. Berdiri. Hei Tianle. Fei Fei kupercayakan pada Jagala dia Bek-Bek. Tuan Shu, ayah, kakak sudah gila. Demi kabur dari pernikahan, dia mau membunuhku. Omong kosong apa ini? Wang Fei benar-benar mau kabur. Benar, Tuan Su. Lepaskan kakakku saja. Kau membuatnya hampir gila. Sekarang Wang Fei di mana? Aku tidak tahu, tapi bodyguard sudah mengejarnya. Berdiri. Maafkan aku, Tianle. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Kakak mau kabur dari pernikahan, minta bantuanku. Tapi entah kenapa, dia mau mencekiku. Berlututla. Suda, menantuku, ini aibe keluarga kami. Biarkan aku yang urus. Wang Fei sekarang istriku. Jangan kau hina dia. Tuan Shu, lepaskan dia. Kakak, dia sama sekali tak mau menikahimu. Kau hampir membunuhnya. Benarkah? Biarkan dia sendiri yang jawab. Kakak, kau selalu menyukai kakak Zhang Duo. Benarkah? Kalau jujur seperti ini, katakan pada Tianle, dia pasti akan merestui kalian. Tianle, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kapan aku bilang mau kabur? Aku justru ingin cepat menikahi Tianle. Makanya buru-buru datang ke sini. Kau bohong, Tianle. Sudah. Malu-maluin saja. Pulang sekarang. Tianle, aku ingin menikahimu. Wang Gian. Di hidup ini, aku akan menemani kamu bermain. Fei Fei. Tianlu. Fei Fei. Ada apa? Tianlu, aku takut. Aku di sini. Fei Fei jangan takut. Sayang, aku punya banyak hal ingin bicarakan dengan. Aku akan sampaikan ke dia. Telepon Wang Fei. Kenapa ada di kamu? Dia istriku. Kamu tanya kenapa? Fei Fei tidak mencintaimu. Kenapa kamu masih menahannya di sampingmu? Aku istri Shu. Tolong serius, biarkan aku masuk. Sudah aku telepon. Direktur Su, tidak ada waktu untuk menemui kamu. Segera tinggalkan perusahaan Su. Tianle. Direktur Shu itu suamimu. Aku tidak kenal dia. Suruh dia pergi. Ini bento. Lumayan enak. Siapa suruh kamu sentuh? Lepaskan aku. Lepaskan. Fei Fei. Tianle. Kamu tidak kenal aku lagi? Aku kenal kamu. Kamu istriku. Terus tadi kenapa? Aku sembru tadi.
Apaan sih? Aku terima telepon Zhang Duo untuk... Dengar penjelasanku. Jangan jelaskan dulu. Biar aku lihat luka. Sakit. Tidak bisa lebih hati-hati. Zhang Chen, kasih bento dari istriku. Baik. Wah, Direktur Su tadi keren banget. Fei Fei. Kakimu masih terluka, jangan banyak gerak dulu. Aku haus. Aku ambilkan air dulu. Direktur Shu, Nona Li Jia sudah datang. Surat tunggu di ruang rapat. Sinta pertama, Tianlu. Bukannya dia di Amerika? Kenapa tiba-tiba pulang? Tianlu jangan pergi. Baik, tunggu aku. Kalian ngapain sih? FIFA cepat Kamu masih berpura-pura? Wang Fei, maksud kamu apa sih? Aku sengaja datang untuk bertemu kakak Tianlei. Bahas kerjasama. Kamu teriak-teriak di sini, mengganggu pekerjaan kami. Inikah pendidikan keluarga Wang? Fei Fei, kamu keluar dulu. Shu Tianlei, kamu bilang apa? Aku bilang kamu keluar dulu. Baik, aku pergi. Li Jia. Kerja lanjutan akan dibahas Zhang Chen denganmu. Fei Fei sekarang istriku. Pendidikannya bukan urusanmu. Tianle. Tianle silent. Suruh aku pergi. Halo, kakak Chen. Ada APA? Ayahmu sakit. APA? Ayahku sakit? Di mana istriku? Istri tadi marah dan pergi. Direktur Shu, ada yang mau menemuimu. Siapa? Nona Wang Yan. Tuan Shu sebenarnya, Wang Fei membohongimu. Tuan Sha. Orang yang Wang Fei suka selalu Zhang Duo. Dia sama sekali tidak suka pada, jika tidak mau dia mempermalukan keluarga Shu. Lebih baik kamu cerai dengannya. Sekarang Wang Fei di mana? Ku dengar dari keluarga, dia janji bertemu dengan Zhang Duo di rumah. Ayah. Fei Fei. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Zhang Duo, kenapa kamu di sini? Aku menunggumu di sini. Ayah? Bagaimana keadaannya? Aimu? Tentu saja baik-baik saja. Sekarang dia mungkin sedang main golf bersama Wang Yan. Kalian sengaja menipuku agar pulang. Fei Fei, kenapa kamu berkata begitu? Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Tidakkah kamu merindukanku? Zhang Duo lepaskan. Aku tidak merindukanmu. Jangan ganggu aku lagi. Pergi. Fei Fei, aku tahu. Kamu sengaja marah padaku. Kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu. Tidak peduli kamu menikah dengan siapa. Aku akan tetap bersama. Sekarang akan kubuktikan. Aduh. Tianle. Rupanya kamu buru-buru ke sini, hanya untuk menemui dia. Bukan begitu. Bukan, Tianle. Tianlei, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Minggir, tidak mau. Tianlei, ini salah paham. Sungguh, dengarkan aku. Tianle jangan marah. Ini benar-benar salah paham, aku. Sabuk pengaman. Bukannya mau menjelaskan? Sekarang kamu harus jelaskan dengan jelas segera. Tianlei, aku dijebak? Mereka bilang ayahku sakit. Tak disangka setelah pulang. Aku bertemu Zhang Duo. Aku benar-benar. Jangan buru-buru. Kita punya banyak waktu.
Pelan-pelan jelaskan padaku. Masih mau apa lagi? Aku tidak. Aku cuma ingin melihatmu. Kalau gitu aku biarkan kamu lihat sampai puas. Tidak bisa. Sebentar lagi aku harus pergi, suara hati. Ada keperluan apa? Aku tanya kamu, suara hati. Apa wang yang kasi tau kamu, aku di keluarga wang? Suara hati. Kamu berencana cari dia untuk minta pertanggungjawaban? Betul. Wang Fei, kamu mukul aku lagi. Aku lawan kamu sampai mati. Beranti. Mau apa? Ayah. Lihat, Wang Fei mukul aku lagi. Wang Fei, quitter la luan. Mukul adikmu lagi? Ayah tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau ayah tahu, memukulnya sampai mati pun masih terlalu murah. Ayah, aku tidak melakukan apa-apa. Wang Fei, dia selalu menindasku. Saeb, Yan sejak kecil penurut, tapi selalu ditindas Wang Fei. Waktu kecil masih bisa dimaklumi. Sekarang sudah besar masih begini. Ini sudah keterlaluan. Apalagi sekarang dia sudah menikah ke keluarga Shu. Berbuat kacau di rumah sendiri masih bisa ditolerir. Kalau di keluarga Shu masih begini, bisa-bisa membuat keluarga Shu sangat marah. Ambil tongkat hukuman. Cepat. Hari ini akan kuajar dia baik-baik. Ayah tidak boleh begini lagi. Jangan hanya dengar kata ibu tiri. Kalau ibu masih ada, pasti akan biarkan aku menjelaskan. Inikah yang disebut orang? Ada ibu tiri. Pasti ada ayah tiri? Pak Shu, sudah kuselidiki. Kemarin, Nyonya benar menerima telepon dari keluarga Wang. Zi hingga pergi. Dan sebelum Wang Yan datang, dia benar bertemu Zhang Duo. Akan kulihat. Aku besok apa lagi yang mirakaran kanakan. Kamu berani menjebak kakakmu? Aku tidak, ayah. Dengarkan aku. Tidak. Kamu benar-benar ahli memutar balik fakta. Sudah jelas kamu yang merencanakan. Sekarang malah menyalahkan aku. Kamu bilang aku menjebakmu? Kamu suka Zhang Duo. Ayah ibu semua tahu. Walaupun kamu menikah dengan Tuan Shu, tapi tidak dengan tulus. Kamu tahu apa tentang ketulusanku? Kamu tidak rela menikah dengan Tuan Shu, jadi diam-diam menyukai Zhang Duo. Saat kamu berselingkuh dengan Zhang Duo, tidak sengaja ketahuan Tianlei, tidak bisa menjelaskan. Makanya bilang ini jebakanku. Apa? Kamu bersama Zhang Duo, dan sampai ketahuan Tianlei? Suamiku, jangan marah. Kemarin aku memang lihat di CCTV ketika Wang Fei dan Zhang Duo sedang berkelahi. Tianlei tiba-tiba datang. Saat itu, Tianlei bahkan menendang Zhang Duo. Camus. Ayah lebih percaya mereka daripada aku? Aku anakmu sendiri. Wang Fei, memang salahmu sudah menghina Tuan Shu. Kamu membuat Tuan Shu malu. Sebelum Tuan Shu menuntut balas, cepat cari cara untuk meminta maaf. Liu Yu, kamu juga selalu menggangguku. Sudah kuduga, kenapa Wang Yan tiba-tiba licik begini? Tak disangka dalangnya adalahmu. Wang Fei, kenapa kau bicara begitu? Ini jelas karena perselingkuhanmu ketahuan. Kamu sendiri yang salah. Sudah memfitnah Wang Yan. Sekarang mau memfitnahku juga? Cepat berlutut. Aku tidak salah, tidak akan berlutut. Lutut atau tidak? Aku punya bukti. Pukul 2 siang, rapat dengan direksi perusahaan. Pukul 3.30 minum teh dengan Direktur Chen. Pukul 6 sore, menghadiri resepsi di Hotel Shengxi Mingzhu. Direktur Shu? Batalkan semua. Siapkan mobil ke keluarga Wang. Nona, ayahmu sakit. Kamu di mana? Direktur Wang tiba-tiba pingsan. Pulanglah. Ayah, kamu juga dengarkan? Aku ditipu kakak Chen untuk pulang. Langsung ketemu Zhang Duo di rumah. Di dunia ini tidak mungkin ada kebetulan sebanyak ini. Cuma kamu yang bisa mengatur kebetulan begini. Pasti kamu yang janjian diam-diam dengan Zhang Duo. Kalau ketemu ya wajar saja. Aku yang janji sama Zhang Duo? Aku merencanakan ini untuk diriku sendiri. Kamu anggap aku bodoh? Atau ayahku yang dianggap bodoh? Ayah, jangan dengar dia. Bukan seperti yang dikatakan Wang Fei. Kakak Shen. Kakak Shen. Istri Direktur Wang. Kakak Chen, sekarang kita semua ada di sini. Coba ceritakan kejadian kemarin.
Kemarin Nona besar kencan dengan Zhang Duo. Kebetulan dilihat Pak Sh. Jadi tadi dia datang mencari, minta bantuan pada. Kalau aku bantu, dia akan kasih uang. Apa yang diminta nona besar padamu? Cuma minta aku merekam suara. Ayah dengar ini. Kakak Chen sudah mengaku Wang Fei ini benar-benar keterlaluan. Kalau kakak Chen tidak bicara, ayah, ini salah paham. Wang Fei, berlutu. Kakak Chen, katanya aku menyuapimu? Dengan cara apa aku menyuapimu? Alipay atau WeChat, pakai uang tunai. Uang tunai? Mana uangnya? Tunjukin sekarang. Berapa jumlahnya? Wang Fei kakak, kamu sungguh mengecewakan. Oh ya? Sejak kecil ibu didik kamu, kalau salah harus mau memperbaiki. Tapi sekarang jadi begini, menyuap pembantu untuk menjerat adik sendiri. Sudah ketahuan masih tidak mau mengaku. Kamu mau bikin ayahmu mati kesal? Kakak Chen, ambil tongkat hukuman. Saya lihat siapa yang berat. Tianlei, mereka ngerjain aku. Tenang, jangan takut. Kok kamu bisa datang? Aku mengantar sesuatu untuk Direktur Wang. Zhang Chen, tunjukkan itu ke Direktur Wang. Ini Wang Yan. Rekaman CCTV kunjungannya ke grup Su kemarin. Wang Yan yang undang Pak Su ke rumah Wang. Ayah, ITU bohong jangan dilihat. Masa aku mau memalsukan? Buat hal sepele begini? Aku tidak bermaksud, bukan itu maksudku. Ayah, semua ini tidak benar. Dari kakak Chen aku dengar, dia janjian dengan Zhang Duo. Diam-diam di rumah. Cuma aku beritahu Tianlei. Wang Yan, baru tahu kamu punya kemampuan meramal. Bisa meramal masa depan juga ya? Tadi mukulmu kurang keras rupanya. Tianlei, kita pergi. Tianlei, terima kasih banyak hari ini. Mau berterima kasih seperti apa? Lalu kamu mau bagaimana? Masih ada orang di sini. Zhang Chen, nyetir. Aduh, Sayang, akhirnya kamu pulang. Aku sangat merindukan. jangan peluk aku. Masih berani datang ke sini? Semua rencana berantakan karena kamu. Ini salahku, karena masalah ini. Aku malah kena pukulan Tianlei. Ternyata Tianlei benar-benar perhatian ke Wang Fei. Wang Fei ini benar-benar tiga. Dulu sangat mencintai, sekarang malah berlari ke Tianlei. Aku tidak terima. Semula dia lagi. Aku yakin dia masih punya perasaan. Dia hanya takut. Soalnya Tianlei dikenal galak. Cekat, tapi kurasa dia benar-benar berubah. Sudah bertahun-tahun kita menjeratnya. Tidak boleh dia berubah. Dengar saranku. Besok temui dia lagi. Aku yakin, dia tidak punya sisa perasaan. Sayang, bicarakan yang lain dulu. Biar aku... Bikin kaget saya. Maafkan suamimu ini. Tunggu di sana, sebentar lagi selesai. Lepaskan. Tidak mau. Aku mau ganti baju, sebentar lagi pergi. Kemana? Ayah sebentar lagi ulang tahun. Aku mau cari hadiah. Silahkan pergi. Apa kau masih merindukanku? Zhang Duo lepaskan. Fei, aku tahu kau masih peduli. Jangan takut Tianlei, kan kelendungi kau. Zhang Duo hila kau. Terfoto kan? Tentu saja. Memang kau pintar. Pasang GPS di mobilnya. Tentu. Dasar perempuan lisik. Sudah lama ingin habisi dia. Harus tahu keberadaannya, biar mudah menjerat. Sayang saat menikah dengan Xu Xiao. Dia jadi tidak bodoh lagi. Entah kenapa, aku yang selalu dirugikan. Jangan buru-buru. Foto-foto ini belum cukup, masih kurang sensasi. Ayahku ultah besok lusa. Nanti kita akan.
Ayah, Menantu. selamat ulang tahun. Sudah pulang saja sudah baik. Hei Tianle, nanti kita bicara. Ke lantai atas. Baik. Kalian ngobrol dulu. Silahkan pergi. Sudah lama tidak pulang. Aku ambil barang di perpustakaan. Baik. Kesempatanmu datang. Tunggu saja. Ayah, ada masalah. Ada apa? Kakakku. Dia bersama Zhang Duo lagi. Mereka ada di kamarnya. Terus kenapa? Mereka sedang berbuat mesum. Di kehidupan lalu, Wang Yan merebut kalung ini. Peninggalan terakhir Mama pun hilang. Syukurlah sekarang masih ada. Tuan Shu. Bagaimana kalau kita urung masuk? Aku takut. To cut APA? Ayah, jangan izinkan Tuan Shu masuk. Aku khawatir Tuan Shu melihatnya. Kakak selingkuh darinya. Jangan asal ngomong. Menantu. Bagaimana kalau kita Uramazuk? Di mana Wang Fei? Sedang mencari aku? Kok banyak sekali orang? Ayah, Totidakari inyari apa? Sayang jangan marah. Manggir. Ini hasil didikanmu, memalukan Wang Fei. Dia kakakmu. Tahu tidak? Berani-beraninya mengkhianatinya. Kau ingin mereka bercerai. Benar bukan? Ayah selalu memihak Wang Fei. Apa kekuranganku dibanding dia? Kenapa aku tak bisa menikah dengan keluarga Shu? Kau siapa? Pantaskah kau bersanding dengan Shu, sujud dan introspeksi? Dan kau? ayah, Sudahlah, sekarang jadi berantakan begini. Kalau mau menjebak Wang Fei, pilih waktu dan tempat yang tepat. Hari ini hari APA, sampai ayahmu jadi tidak senang. Ibu, aku ingin menikah dengan keluarga Shu. Aku ingin jadi Nyonya Shu. Niatmu ibu pasti akan membantumu. Apa caranya? Katanya Tianle punya mantan pacar. Baru saja kembali. Maksud Musuh dari musuh kita adalah teman. Coba ajak dia bertemu. Telah. enak tidak? Mau tambah lagi? Wang Fei, meski kita sudah menikah. TAPI, jika kau ingin mengakhiri, aku akan pertimbangkan. Tianle ngomong apa itu? Ini perkataan yang tulus. Aku paham. Kau termakan omong kosong Wang Yannya? Yang kusuka hanya kamu. Kalau begitu ambilkan biwa. Wang Yan, sifat burukmu masih belum bisa kau hilangkan. Wang Yan harus segera kita hadapi. Kamu siapa? Ada keperluan apa? Siapa saya Tidak Penteng? TAPI. Kamu pasti kenal kakak ipar saya. Kakak iparmu? Shu Tianle, Presiden Grup Shu. Kalau kamu ingin membalas dendam untuk kakakmu, ngomong kosong begini tidak perlu. Tianle memang sejak dulu mencintaiku. Kakakmu cuma pengganti. Oh, benarkah? Ini, kok berbeda dengan yang kudengar. Tianle cuma masih marah pada. Masih mau bersamanya? Urusanmu apa? Kalau kamu masih ingin bersamanya, mari kita kerjasama. Kalau tidak, anggap saja hari ini tidak terjadi. Bantu aku? Kenapa tidak boleh?
Istri Tianle adalah kakakmu sendiri. Kenapa mau membantuku? Bisa saja kuceritakan. Aku tidak suka sikap Wang Fei. Sudah punya kekasih, masih menipu orang lain. Apalagi sikapnya saat bersama Tianle, sok berkuasa itu. Apa rencanamu? 2 hari lagi ada acara amal. Rebut kesempatan ini. Manfaatkan baik-baik. Kakak lagi cari Tianle ya? Urusanmu apa? Kalau kakak bicara begitu, aku tidak akan kasih tahu. Tianle di mana? Cah. Ayo kakak, habiskan minuman ini, nanti ku beritahu. Wah, kemampuan minum kakak luar biasa. Tianle sekarang sedang dibopong Li Jia naik tangga. Kayaknya kondisinya kurang beres. Li Jia. Kalian ngapain? Kamu ngapain? Aku ngapain? Aku yang nanya, mau ngapain sama suamiku? Gak tahu malu. Ngomong apa sih kamu? Kalian bawa mereka berdua. Ini. Aku yang urus. Wahahaha. Tak kusangka. Aku bisa hidup bahagia dengan 2 wanita. Hah? Zhang Duo. Bagaimana mungkin kau ada di sini? Ngapain sama Tianlu? Sudah sadar. Hari ini kita tidak urus Tianle. Bukannya kau sudah suka padaku sejak lama? Ayo nikmati kebahagiaan bersamaku. Dua-duanya sudah sadar. Makin seru saja. Kau tetap di sini. Lepaskan aku. Jangan macam-macam. Lepaskan. Tolong. Lepaskan. Tianlu, kau sudah menikahi Wang Fei. Lalu kenapa? Tapi akhirnya berhasil kurai juga. Tianlu, kau sadar. Kenapa kau di sini? Tuan Shu. Nyatanya kau yang bawa aku ke sini. Kau. Tidak mungkin. Kau mengada-ada. Aku tidak bohong. Sudah jelas kau yang melakukannya. Kau membiasku. Dasar wanita licik. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya kau harusnya sama denganku. Apakah aku tidak cukup baik? Vifai. Vifai, kenapa kau menangis? Bukan urusanmu. Jangan menangis, aku jadi sedih. Kau sedih? Bukannya kau harusnya memikirkan Wang Yan?
Lagi pula dia baru jadi pujaanmu. Wang Yan. Bukti sudah ada. Kau masih tidak mau mengaku? Fifai, dia membiasku. Tapi aku sudah sadar, jika ku bilang, saya tidak pernah menyentuhnya. Kamu percaya? Aku. Kamu tidak percaya padaku. Aku percaya. Aku hanya mencintaimu seorang. Tidak akan ada hubungan dengan wanita lain. Lalu Li Jia bagaimana? Sudah puas melihat? Tidak cukup. Cantik tidak? Cantik. Suamiku kenapa tampan sekali sih? Direktur Shu, Li Jia mencoba bunuh diri. APA? Kapan itu terjadi? Tadi malam, tapi beruntung ditemukan keluarga Shen. Cepat dibawa ke rumah sakit. Fei Fei, ini tidak ada hubungannya denganmu. Zhang Chen, siapkan mobil ke RS. Dia tidak di rumah sakit. Dia tidak mau ke rumah sakit, malah merengek ingin bertemu. Jadi dibawa pulang ke rumah tua oleh keluarga Shen. Dikirim ke rumah tua. Iya, kebetulan Nyonya juga baru pulang, mengizinkannya tinggal. Lalu bilang apa lagi? Bilang tuan dan istri harus pindah kembali, agar rumah terasa ramai. Aduh. Nak. Semua masalah akan berlalu. Jangan nekat begitu. Tante. Kamu istirahatlah di sini dengan tenang. Sejak kecil aku dekat dengan ibu. Tidak mungkin aku tidak peduli. Terima kasih Tante. Kalian berdua berhenti. Ebio. Ibu mertua. Ibu mertua Callahan. Sepertinya berbeda dengan masa lalu. Dulu meski tidak suka padaku, tapi setidaknya tak pernah menyusahkanku. Tapi sekarang, Kamu ini Tianle. Sama sekali tidak memberi kabar ke keluarga. Langsung kawinkan perempuan ini. Aku pernah bilang, ibu yang tidak mau hadir, sengaja kabur ke luar negeri. Chol. Li Jia yang baik tidak kamu pilih, malah menikahi yang seperti ini. Sekarang sampai Li Jia begini. Chol. Kenapa sekarang kamu tegas sekali? Ibu tidak usah ikut campur. aku tidak ikut masuk saja. Kamu saja yang masuk. Kalau begitu, tunggu di luar saja. Tianle, aku tahu pasti kamu tak akan tinggalkan aku. Aku kesini bukan untuk menjengukmu, tapi untuk menanyakan sesuatu. Minuman yang kamu beri tadi malam, ada campuran apa di dalamnya? Walau kamu diam, aku sudah tahu. Kamu memasukkan obat penenang di minumanku. Li Jia, sejak kapan kamu mulai berubah, sampai menghalalkan segala cara? Aku tidak memasukkan obat. Setelah minum yang kamu beri, aku langsung pingsan. Minuman itu dari orang lain. Dari orang lain? Siapa yang memberi? Aku tidak kenal dia. Dia yang datang mencariku. Dia bilang namanya Wang Yan. Cek hubungan Wang Yan dengan Zhang Duo. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Ya, ini salahmu kasih obat yang salah. Rencana bagus jadi sia-sia. Aduh, Obat jenis ini sudah langka. Obat yang bikin ketagihan itu cuma mitos belaka. Masa sih? Di novel banyak contohnya. Baiklah. Kemarin malammu asyik ya. Apa berhasil dengan Wang Fei? Tidak. Dia pukul kepalaku, lalu kabur. Kamu ini, dasar penjahat. Walau Wang Fei kabur, tapi saat aku dengan gadis itu, aku sempat rekam video ini.
Wang Fei. Ligia. Sudah lama tinggal di keluarga Shu. Tapi sikapmu seperti apa? Bahkan tak mau menampakkan diri. Cuma mengurung diri di perpustakaan. Aku ikut kompetisi desain. Sedang siapkan karya. Jadi, Kompetisi desain apaan? Kamu bisa desain apa? Tante. Aku dan Wang Fei cukup akrab. Kalau tak keberatan. Bolehkah dia temani aku jalan-jalan? Ligia mau cari masalah apa lagi? Baiklah. Aku istirahat dulu. Kalian anak muda. Silakan jalan-jalan. Ah, kamu ini. Mulai lagi. Ligia. Ligia, kenapa kamu terjatuh? Aduh sakit. Tanganku sakit. Wang Fei, keterlaluan kamu. Apa yang kulakukan? Aku tak bersalah. Cepat telepon Tianlei. Sur rue Diapulant. Lihat perempuan macam apa ini. Tidak apa-apa. Benar-benar tak tahu. Apa kamu beri dia guna-guna? Aku menikahi Fei karena cinta. Bukan karena dia memaksa. Li Jia itu gadis baik. Kenapa pilih si licik ini? Dia sudah jadi istrimu. Bahkan masih mengganggu Li Jia. Aku sama sekali tidak. Tidak menyentuhnya sama sekali. Dia sengaja menjatuhkan diri sendiri. Kau anggap mataku sudah rabunnya? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Li Jia itu orang seperti apa? Aku tak mau banyak bicara. Lagipula dia anak sahabat karibmu. Bagaimana cara kamu memandangnya? Beda dengan cara memandang Fei Fei? Apa maksudmu mengatakan ini? Hari ini aku akan bicara jelas denganmu. Sejak kecil urusanku tak pernah kau urus. Apalagi setelah ayahku meninggal. Sekarang sama seperti dulu. Jangan ikut campur lagi. Tianle. Kalau mau menampung keluarga Li di rumah, silakan. Kilyarga Shukami masih mampu menanggung satu orang. Jika karena dia istriku diganggu, jangan salahkan aku tidak ramah padanya. Bagaimana caramu bicara padaku? Aku ini ibumu. Kalau mau menyangkal juga boleh. Aku yang masak sendiri. Coba rasanya enak tidak? Manis sekali. Kalau kamu suka, aku akan sering membuatkannya untukmu. Hari ini terima kasih ya. Sudah bersikap baik padaku sejak awal. Kehidupan sebelumnya aku sungguh keterlaluan. Lalu hadiah apa untukku? Menurutku masih kurang. Kalian sebenarnya mau apa? Videonya sudah kamu lihat. Padahal. Kalau tidak, akan kuperlihatkan ke semua orang. Tunjukkan kelakuan mesum keluarga Li Mu. Kamu mau bagaimana? Sampai jumpa besok. Wah, ini semua kamu yang gambar? Di rumah saja membosankan. Jadi gambar beberapa desain. Kalau tidak salah ingat, lomba desain perhiasan OS. Sebentar lagi dimulai ya? Berencana ikut. Ya mau mendaftar. Perlu aku bantu sesuatu? Tidak perlu. Kamu tidak percaya pada desainku? Tentu saja tidak. Istriku selama mau mendesain, pasti bisa membuat yang cantik. Kehidupan sebelumnya, Wang Yi mencuri draft desainku, membuatku dituduh plagiat. Akhirnya reputasiku hancur. Dayu Kemaya, dihina orang lain, membuatku tak bisa angkat kepala. Saat itu hanya Tianlei yang percaya padaku. Di kehidupan ini tak akan kuulangi kesalahan sama. Lagi pikir apa? Aku berpikir kapan bisa pulang. Di sini setiap hari rasanya tidak nyaman. Pulang kalau memang mau. Kita bisa pulang kapan saja. Benarkah? Bagus sekali. Apa yang kau lakukan di sini? Katakan. Sebenarnya kamu mau apa? Hei, jangan tegang. Dengar-dengar kamu masuk ke rumah tua keluarga Shu. Wang Fei dan Tianle tinggal bersamamu, benarkah? Kalau iya, bantu aku menyampaikan ini. Berikan ke Tianle. Awasi baik-baik Wang Fei dan Taku. Laporkan ke aku setiap hari, setiap gerak-gerik Wang Fei dan Tianli. Seharusnya kita bisa membuat Tianle membenci Wang Fei, buat mereka bercerai. Dengan begitu, aku bisa membantu menyimpan rahasia. Serahkan padamu. Jangan dekati aku. Lepaskan aku. Kumohon, lepaskan aku.
Ini jadwal hari ini, apakah Direktur Shu ingin menyesuaikan lagi? Zhang Chen, cari beberapa perhiasan ke rumah tua. Untuk istriku, dia menerima telepon ini hari ini. Sepertinya mau mendaftar sesuatu. Kompetisi desain perhiasan. Kompetisi desain perhiasan. Aku belum pernah dengar. Nyonya bisa hal seperti ini? Istriku jenius dalam desain. Meski tak pernah belajar, tetap bisa desain perhiasan cantik. Ini kan efek? Orang jatuh cinta lihat semuanya indah. Apa yang kau gumamkan? Cepat pergi. Baik-baik. Ibu mertua. Ibu mertua. Apa yang kau lakukan? Dengan hak apa kau pukul aku? Sebenarnya kau sedang apa? Kau ini pengcuri. Lihat sendiri. Lebih baik kau segera meninggalkan putra. Kalau tidak, j'engage salakan aku. Tak. Kemana saja? Aku ada urusan di luar. Kemarilah, ada yang mau kubicarakan. Ibu, ada apa? Kamu tahu bisnis keluarga kita? Desain perhiasan kan? Kompetisi desain perhiasan OS akan dimulai dalam beberapa hari ini. Kalau bisa menang kompetisi, Kembali. Tenggambalahan perusahaan wang akan pasti. Tapi, aku tidak bisa desain perhiasan. Tidak bisa belajar? Wang Fei memang berbakat sejak Kessel. Sekarang dia sulit dikendalikan. Dia ingin merebut perusahaan Wang. Di kompetisi ini, kamu harus mengalahkannya. Atau cari cara, agar dia tidak bisa ikut. Bicaralah langsung. Jangan main tenggan. Berapa banyak kejijikan yang kau lakukan? Kamu tidak pantas dipukul? Sebutku perempuan jalang. Apa kesalahanku, sampai kau hina seperti ini? Lihat sendiri. Aku akan telepon anakku. Suruh dia cerai denganmu. PAK Sha, Wang Yan. Sudah kuselidiki, dia putri kedua Wang. Ibunya sudah bersama Wang Baxian, sebelum ibu nyonya meninggal. Dia lebih muda dari nyonya. Setelah ibu nyonya meninggal, mereka masuk ke keluarga Wang. Sejak itu, nyonya hidup menderita. Dia ditindas? Dulu sering ditindas, tapi di masa sulitnya, selalu ada yang menghiburnya. Orang itu Zhang Duo. Saat pernikahanmu, Zhang Duo ada di sekitar lokasi. Nyonya dan dia kabur bersama. Ibu, aku tidak mengkhianati Tianlei. Buktinya ada di depan mata. Masih tidak mengaku? Satpam, kunci dia. Atas dasar apa? Lepaskan. Aku benar tidak bersalah. Lepaskan aku. Nak, pulang sekarang. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Aku mau keluar. Tino. Kapan pulang? Banyak yang ingin kubicarakan. Nyonya Shu memanggil nyonya pagi-pagi dan memukulnya. Nyonya dipukul? Di mana dia? Dikurung. Di mana? Bawa aku ke sana. Nyonya Shu di ruang tamu. Lebih baik tanya langsung. Bu, jangan marah. Tidak layak kesal untuknya. Ligia. Untung kamu memberikan foto-foto ini pada. Kalau tidak kita masih dibohongi Wang Fei. Wanita itu masih tertutup matanya. Sungguh keterlaluan. Wanita yang tidak setia. Berani-beraninya mazuk keluarga Shu. Aku tidak tega. Kakak Tianluo dibohongi. Ini semua kewajibanku. APA maksud Kuahaban. Kuahaban makam APA? Lia ini. Ini semua apa sih? Berpelukan dengan pria lain. Tidak tahu malu. Kurang ajar. Anakku mau menikah dengan siapa? Ibu tidak melarang tapi, jangan kau nikahi. Wanita tidak setia begini. Dia mana? Sudah kukur. Menantu seperti ini memalukan. Membuat nama keluarga Shu jadi tercoreng. Zhang Chen lepaskan orangnya. Direktur Shu tidak datang. Dia di mana sekarang? Aku mau temui dia. Dia tidak mau bertemu. Tidak mau temui aku?
Katakan di mana, aku harus jelaskan. Ayo pergi Nyonya, Direktur Shu suruh antar pulang. King dia marah padaku? Wang Fei, kau suka aku atau tidak? Direktur Shu, Wang yang datang. Dia mau apa? Mau memberikan sesuatu. Persilakan masuk. Wang Yan, kenapa kakek sini? Kakak ini bukan rumahmu. Kenapa tidak boleh datang? Aku baru bertemu Shusha. Dia mungkin belum mau bertemu. Kuberai Saran, pulang saja cepat. Jangan ngawur. Aku tak ingat jelas malam itu. Tapi Tuan Shu ingat betul. Makanya aku datang ke sini. Wang Yikao. Kukatakan padamu. Tak satu kata pun ku percaya. Tapi Tuan Shu percaya. Nyonya, tunggu. Jangan masuk. Minggir. Aku cari Tianlei. Jangan menyusahkanku. Hai, Hei, hai. Tianlei ada masalah apa? Kenapa menghindariku? Tianlei, aku sedang bicara. Banyak terjadi belakangan. Aku tahu. Kemarin ibuku kasih foto. Berisi foto dengan sang duo. Tianlei dengar penjelasanku. Tak perlu jelaskan apapun. Sekarang aku cuma mau nanya satu hal. Tianlei, kamu bilang mau nikah sama aku. Beneran tulus hati? Tentu dong, aku nikah sama kamu ya karena tulus hati. Zhang Chen. Antar istriku pulang. Tianlei, kamu maksudnya gimana sih? Kamu kenapa? Apa karena Wang Yan? Apa dia ngomong apa-apa ke kamu? Ayo pergi, cepetan. Aku gak mau pergi. Gak mau. Tianlei, kamu pulang ya? Pak Shu hari ini menginap di rumah lama. Suruh aku ambil barang. Kenapa dia gak pulang? Akhir-akhir ini sibuk kerja. Oh, jadi gitu. Mama sudah suruh pengacara siapkan draftnya. Besok Mama suruh keluarga Li kirim ke Wang Fei. Ikuti saja rencana Mama. Tianle, ini catatan Wang Fei. Di sini tulisannya, semua rahasianya sendiri. Pak Shu gak mau lihat, tapi semua ini sudah kubat. Wang Fei dari belasan tahun lalu, selalu suka sama Zhang Duo. Pak Shu, dia bilang pas nikah sama kamu, langsung ganti hati, percaya? Si selingkuhan kecilmu itu, Li Jia memang jagoannya, nggak sampai sebulan. Dia bisa bikin Wang Fei dan Tianlei hampir cerai. Selingkuhan apaan sih? Aku cuma main-main sama dia. Kamu tuh selingkuhanku yang beneran. Jangan banyak bacot manis. Aku kan tahu betul tabiatmu. Tapi kamu harus siap-siap. Kalau Wang Fei dan Tianlei cerai, dia bakal ngungsi. Terpaksa ke rumah kita. Tenang aja, aku bisa kendalikan dia. Tianlei tahu gak aku suka banget sama kamu? Dulu salah aku. Seharusnya aku gak ngambek terus ninggalin kamu. Siapa yang masukin kamu? Aku keluar dulu. Tianlei, kenapa ke aku kamu tega banget? Wang Fei, sudah selingkuh begitu sama kamu. Kamu cuek aja. Dulu aku. Kamu gak bisa maafin aku? Jangan pegang aku. Jejik sama kamu. Ini surat perceraian. Cepetan tanda tangan. Surat cerai? Pelacur kayak kamu gak pantas masuk keluarga Shu. Apalagi buat kakak Tianlei. Jadi jangan ngotot lagi. Gak mau cerai? Harus cerai. Kamu gak punya pilihan. Gak cerai. Aku bilang gak cerai. Kamu mau cerai atau enggak? Kamu siapa sih? Aku bilang gak cerai. Pergi.
Wahahaha. Sudah larut masih belum pulang? Bagaimana kalau temani kami berdua? Ah, Beijing gan kebat kau. Hahaha. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi. Kamu baik-baik saja? Kakak Dang Yi. Dia sudah tidak mau aku, dia mau cerai denganku. Tenang, kakak di sini. Tianlei dengarkan penjelasanku. Tianlu tunggu aku. Tianlu dengarkan aku. Hati-hati. Dasar pembawa sial, kenapa bukan kamu yang tertabrak? If you merchua telong jangan bagai. Aku juga tak ingin Tianlei terluka. Berani sekali kamu bicara. Tianlu, cepat sadar. Dengar dulu penjelasanku. Tianlei, aku pernah kehilanganmu. Tak ingin kehilanganmu lagi. Ah, berani-beraninya sentuh anakku Li Jia. Usir dia keluar. Aku tak mau pergi. Tak ada yang bisa usir aku. Sudah cukup keributanmu? Wang fait bel homme cucup malu. Aya. Nyonya Shu. Ini salahku mendidik anak. Membiarkannya menikah ke keluarga Shu, merusak tuan muda Shu. Hari ini tak mau bahas ini. Wang Fei, pulanglah bersama kami. Keberadaanmu di sini, hanya buat Nyonya Shu Keso, semakin menjadi-jadi, tak bisa beristirahat. Aku tak pergi. Aku akan menunggu di sini sampai Tianlei sadar. Tianle. Kamu sadar, Tianlu. Fifai. Aku di sini. Aku tidak kehilanganmu. Tianlei, aku masih punya kamu. Syukur pada Tuhan, dia masih di sisiku. Fei, tadi kamu bilang apa? Aku bilang aku di sini. Bukan kalimat itu. Tiens-le. Apa kepalamu sakit? Biar aku periksa. Jangan sampai kamu lupa ingatan. Tianlei tak ingin kamu lupa aku. Di kehidupan sebelumnya aku pernah kehilangan. Di hidup ini tak mau kehilanganmu. Juga tak boleh lupakan aku. Wang Fei. Nak. Akhirnya kamu sadar. Nak, kamu tidak tahu, semua gara-gara perempuan ini, yang merusak hidupmu. Segera cerai dengannya, usir dia dari keluarga Shu. Aku tidak akan pergi, aku tidak setuju bercerai. Kamu bilang tidak setuju, ya sudah. Ini bukan urusanmu. Saudari Wang, anakku baru saja siuman, dia butuh istirahat. Tolong, sekarang bawa anakmu pergi. Masih belum pergi? Aku tidak mau pergi. Tidak. Aku tak ingin meninggalkanmu. Aku ingin bersamamu. Bahkan mati pun aku tidak akan bersamanya. Dia bicara padaku, tapi kenapa? Jangan-jangan, aku mendengar isi hatinya? Berdiri kau. Lepaskan dia. Berdiri. Berdiri dan lepaskan aku. Cepat pulang. Lepaskan. Kalian semua menghalangiku. Di kehidupan lalu kalian iri padaku. Kenapa di hidup ini masih menghalangi? Bersama Tianlei. Dasar wanita brengsek. Ini semua salahmu. Koyang bua anaku manderita. Kuajarko. Sel and Wang Fei, semua orang keluar. Nak. Kiliar. Wang Fei dan Yang Lain sudah pergi. Tianlei, kau. Aku baik-baik saja. Aku masih ada pertanyaan untukmu. Kau harus jujur. Kau Tanya Fifei. Apa kau benar-benar tulus ingin menikahiku? Ya, tentu saja aku tulus ingin menikahimu. Di dunia ini, hanya kau yang ingin kunikah. Syukurlah Tuhan kasih kesempatan lagi, bisa menikah lagi denganmu. Bersama denganmu. Aku percaya pada Dasar tak berguna, urusan kecil saja gagal. Aku sudah berusaha maksimal. Tianle. Dia seperti kesurupan Wang Fei. Sebagaimana aku berusaha. Dia tetap tak mau dekat Wang Fei. Sudah cukup. Sepertinya harus cari cara lain.
Tianle, apa kau merasa tidak enak badan hari ini? Fei, Camarilla. Wang Fei. Aku mau minta maaf padamu. Kenapa harus minta maaf? Dulu, aku melihat fotomu dengan sang duo. Katanya kau menikahinya, sudah lebih dari 10 tahun. Meski kau menikahiku. Tapi aku selalu merasa, orang di hatimu adalah dia. Bukan. Orang yang kusukai adalahmu. Sudah dari kehidupan sebelumnya, belasan tahun lamanya. Aku yang tak mempercayaimu. Tak memberimu kesempatan jelas. Aku janji tak akan lagi. Ya, sampai jumpa. Ternyata tempat tidur rumah memang nyaman. Aku juga merasa begitu. Tuan Shu. Apa di kepalamu sekarang? Sudah terpikir banyak hal-hal berwarna? Kenapa kau tanya begitu? Tunggu di sini sebentar. Nak, tu bimu baru saja. Sembuh? Kenapa tak pulang? Cepat pulang ke rumah lama. Bibi akan masak sup ginseng. Untuk menguatkanmu. Ibu mertua. Ah, Ini semua salahmu. Bukan? Kau yang bikin anakku tak pulang. Datang ke sini, ya? Ini rumahku dan Wang Fei. Wajar kami tinggal di sini. Apa, Rumamu? Perempuan ini sudah meracunimu lagi? Ibu, pulanglah. Aku tak akan kembali ke rumah lama. Semua ini salahmu karena perempuan ini. Benar kan? Fei, kamu tidak apa-apa? Kamu pura-pura ya? Pura-pura. Ayo ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Mengapa Fei terlihat sangat bahagia? Tianle, aku hamil, ini anak kita. Fei. Kamu lebih suka anak laki atau perempuan? Aku suka keduanya. Di kehidupan sebelumnya kamu juga menjawab begitu. Laki-laki atau perempuan sama-sama disayang. Sayangnya akhirnya, anak itu tidak bisa bertahan. Jangan membuat wajah seperti itu. Aku hanya khawatir. Selama aku ada, pasti akan membuat anak kita lahir dengan selamat. Bibi jangan khawatir, Fei pasti baik-baik saja. Tak disangka perempuan ini, malah hamil di saat seperti ini. Perempuan jalan, ini tidak boleh. Siapa yang tahu? Anak siapa sebenarnya yang dikandungnya? Aku harus ke rumah sakit. Surudokte. Segera lakukan tes DNA untuk anaknya. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan keluarga Shu membesarkan anak laki-laki lain. Fei. Sayang, ada masalah APA lagi? Fei hamil, kamu? Apa katamu? Fei sedang dia sekarang ada di rumah sakit. Tidak boleh, anak ini tidak. Harus cari cara menghilangkannya. Bukan. Tianle pasti tidak akan memberi kita kesempatan. Sayang, ada masalah apa lagi? Kamu ini? Jangan-jangan kamu juga. Kehadiran anak ini sangat tepat waktu. Ini anak siapa? Panyaku. Kan? Bukan, ini anak Sunlu. Ibu mertua. Jangan panggil aku ibu mertua. Masalah foto sebelumnya Ibu Shu, sudah kujelaskan ke Tianle. Sebelum menikahinya, aku memang pernah bersama Zhang Du, tapi sejak, tidak pernah ada keintiman. Diam. Aku bukan datang untuk dengar ini. Li Jia, bawa dia periksa. Ayo periksa, pemeriksan APA. Ibu Shu, aku tahu kau tidak suka padaku. TAPI, kau tidak bisa sekejam ini, mau menggugurkan cucumu sendiri. Apa maksudmu gugurkan cucu sendiri? Jangan asal bicara. Trik pemeriksaan palsu, malah menyuntik obat bius, menggugurkan anak. Di hidup ini kau pikir aku masih bodoh? Fei jangan bicara begitu. Bibi. Hanya ingin melakukan pemeriksaan. Aku tidak akan pergi. Kalian pergi.
Tidak mau. Apa kamu takut kebongkoran? Takutan apa lagi? Aku mengerti sekarang. Janayang Kokandung Pasti Bukan Anak Tianle. Makanya kau tak mau temani aku periksa. Nyonya Shu, kesabaran manusia ada batasnya. Aku masih menghormatimu sebagai ibu Tianlei, makanya terus menahan diri. Tapi kalau kau masih terus mengganggu, jangan salahkan aku nanti. Kau berani mengancamku? Dasar pelacur. Berani-beraninya como menipu keluargashu. Un tuk membesarkan anak Arab. Aduh. Kalian mau apa? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian sedang apa ini? Kakak Duyan. Mereka mau membunuh bayiku. Minggir. Kau tidak apa-apa, Suzy? Siapa kau? Berani ikut campur? Kalian siapa lagi? Wanita gila dari mana ini? Apa maksud kalian? Wanita gila. Oakuto. Kau ini selingkuhan Wang Fei. Bukan? Wang Fei. Janin dalam perutnya anakmu ya? Iya atau tidak? Keterlaluan kau ini. Kira keluarga Shu tidak ada yang membela? Aku takkan biarkan rencana busukmu berhasil. Hei, kau mau apa? Fei Fei. Kalian. Fei Fei. Tianle. Tianlei, perutku sakit sekali. Selamatkan bayiku. Ibu, sungguh tidak. Kalau sampai kehilanganmu, ibu juga tak mau. Tenang saja, aku di sini, bayi ini akan selamat. Berdiri. Bayi ini tidak boleh diselamatkan. Minggir. Anaku, ko ini bodoh. Bayi ini bukan. Bukan. Wang Fei dan pria brengsek ini, yang membuat... Rui, bawa ibuku pergi. Minggir, Tianle. Jangan sentuh dia. Tianle. Kambalila. Tianlei, sesuai perintah, aku sudah minta dokter menyimpan. Zampeltes bayi Wang Fei. Kerja bagus. Sekarang Nyonya Shu sudah tertipu. Yakin janin Wang Fei. Bukan anak Tianlei. Dia berniat membunuh bayi ini. Kau semakin terampil ya. Kapan kau hapus video itu? Santai saja. Bantu aku lakukan 2 hal lagi. Nanti pasti ku hapus. Wang Ye, keterlaluan kau ini. Dong Yi, hari ini berkat bantuanmu. Ah, Tianlei, tak perlu basa-basi. Aku akan ingat budimu ini. Fei Fei, dia seperti adikku sejak kecil. 2 tahun ini aku di luar, tak bisa menjaganya. Tapi sekarang aku kembali. Walau dia sudah menikahimu, tapi aku tetap keluarga dekatnya. Kalau sampai kutemukan, kau menyakitinya, takkan kubiarkan kau lolos. Tenang saja. Aku sangat mencintainya. Pasti akan kulendangi. Semoga saja. Aku kesal sekali, benar-benar membuatku marah. Tante, jangan marah. Masalah-masalah seperti ini. Bisa-bisa merusak kesehatanmu. Sebenarnya ada apa dengan Tianlei? Demi perempuan ini, bahkan mau mengurus anak haram orang lain. Sepertinya Tianlei benar-benar mencintai Wang Fei. Kalau tidak, pasti dia tidak akan mau menerima ini. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Anakku baik-baik saja. Kata dokter tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Dokter menyarankan, kamu perlu istirahat sejenak. Dinjin. Aku sangat takut. Aku benar-benar ketakutan. Aku takut mereka akan menyusahkan lagi. Aku masih terlalu lemah. Aku tidak bisa melawan mereka. Tenang, tidak apa-apa. Tante, ada yang ingin menemui Anda. Siapa? Dia bilang setelah lihat foto ini, Anda pasti mau menemuinya. Diamkan dia. Tidak perlu bantu aku. Aku bisa pakai sepatu sendiri. Mulai hari ini, aku akan selalu bersamamu. Lalu kamu masih mau pergi ke kantor? Kalau gitu ikut aku saja. Nyonya Shu, ini hasil tes DNA. Silakan lihat baik-baik. Ini anak Tianlei. Tanggal ini sesuai dengan malam itu. Waktunya cocok. Apalagi, hasil tes DNA tidak mungkin dipalsukan. Tianlei tahu tidak? Dia tidak. Sekarang dia sudah dibutakan oleh Wang Fei. Kalau dia pasti akan menyuruhkan menggegerkan by agar Wang Fei tidak sedih.
Bodoh sekali, sungguh keterlaluan. Anak tidak berbudi ini, bahkan demi perempuan itu, sampai mau meninggalkan anak kandung sendiri. Nyonya Shu bilang penyakit lamanya kambuh. Minta Anda pulang sebentar. Suruh Dokter Lee ke rumah memeriksanya. Baik, segera aku atur. Ibu mertua tidak enak badan. Sebaiknya kamu pergi menjenguk. Kalau sakit ya pergi ke dokter. Bahkan jika aku menemuinya, tidak akan membuatnya baik-baik saja. Bodo, benar-benar bodoh. Anak durhaka ini, bisa-bisanya demi perempuan itu, sampai rela meninggalkan anak kandung sendiri. Tante, jangan marah dong. Bu, Tianle pasti sedang sibuk. Walaupun dia tidak mau pulang. Kalau ibu ingin menemuinya, kita bisa ke kantor, bukan tidak mungkin. Bagus, kita ke perusahaan. Aku akan tanya langsung padanya. Kenapa membuang anak kandung sendiri, malah melindungi anak haram? Apa otaknya sudah rusak? Kau berani melakukan hal seperti ini? Tapi Tianle sejak dulu tidak menyukaiku. Dia pasti akan bilang bahwa Dewi dan Kaisar Suci itu palsu. Apakah tes DNA ini palsu? Aku tidak bisa membedakan yang asli atau palsu. Lagi pula anak ini ada di sini. Masa tidak bisa tes ulang? Ayo kita temui dia. Nyonya. Nyonya. Aku. Direktur Shu, aku benar-benar tidak punya cara lain. Zhang Chen, kau semakin tidak berguna. Panggil satpam. Ini Perintah Shu Tianle. Apa maksudmu ini? Aku ibumu. Ibu datang ke perusahaan. Kau malah mau panggil satpam untuk mengusir ibu? Ini adalah perusahaan. Ibu tidak seharusnya datang. Lalu kenapa dia boleh ada di sini? Aku yang memintanya datang. Kakak sedang hamil. Aku tidak tenang meninggalkannya sendirian. Dazar perempuan lisik. Sir apayang koberikan pada anakku. Hingga dia seperti ini? Ibu, kapan berhentinya? Tidak akan berhenti. Selama dia masih di keluarga Shu. Atiku tidak akan tenang. Sudah cukup. Fei Fei adalah istriku. Jika ibu tidak mau dia di keluarga Shu, kami tidak akan kembali ke rumah tua. Orang yang bersamanya adalah aku. Melindunginya juga adalah tanggung jawab. Maaf merepotkan, jangan ikut campur dalam hidup kami lagi. Diamant Gandung anak haram. Tianle, apa kau sudah gila? Menolak darah dagingmu sendiri, malah memelihara anak haram ini. Ini anak Tianle, tidak mungkin. Anak dalam kandungan Wang Yan. Justru adalah racun bagi keluarga Shu kita. Pagi. Kecuali istriku. Simiwa yang lain kilir dari sini. Coba saja kalau berani. Ayo pergi. Untuk sementara, tinggallah di sini. Aku akan memastikan mereka menjagamu dengan baik. Aku, tidak enak rasanya tinggal di sini. Apa yang tidak enaknya? Kau adalah menantuku. Bukankah seharusnya kau tinggal di sini? Baiklah kalau begitu. Untuk saat ini, fokuslah menjaga kandunganmu. Tidak perlu memikirkan hal lain. Asal kau selamat. Dan melahirkan kukulela kiku yang jemuk. Aku pasti akan memastikan Tianle memberimu status yang jelas. Tapi, Tuan Muda Shu. Kau tidak perlu mempedulikan Tuan Muda Shu. Dia sekarang memperlakukan wanita itu seperti harta karun. Tunggu saja suatu hari nanti, aku akan merobek topengnya dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Ya, lebih baik kau tinggal di sini dengan tenang. Jangan terlalu banyak berpikir. Sakit. Aku akan lebih pelan. Tianle, soal hari ini, sebaiknya kau jelaskan pada ibumu. Wang Ye selalu licik. Kau harus, jangan sampai ibumu percaya omong kosongnya. Ibuku memang seperti itu. Dia tidak akan mengubah apa yang sudah dia yakini. Suatu hari nanti, dia akan menderita, dan dia akan menyesal. TAPI. Sudah larut, sebaiknya kita istirahat. Fei Fei, apa yang kau cari? Aku sedang mencari draft desain.
APA Highland. Benar, aku ingat. Sepertinya tertinggal di rumah lama. Aku akan mengambilnya. Tunggu aku makan malam nanti ya. Wang Ye, hal yang kau minta kulakukan. Sudah kulakukan. Kerja bagus. Bagaimana dengan videonya? Berikan ponselnya pada... Kenapa terburu-buru? Sekarang belum waktunya. Jangan coba-coba mengendalikanku terus-menerus. Berikan ponselnya pada... Tidak akan kuberikan, Soisku. Kamu kenapa? Yanggan keguguran? Perutku sakit sekali. Kakak, aku tahu, kau tidak suka aku menggendong anak Tianlu. Tapi anak ini tidak bersalah. Cepat. Wang Fei mendorong Wang Ye. Omong kosong apa ini? Itu kamu. Kalah yang membunuh anak Wang Yan. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba bisa jatuh? Dia yang mendorongku. Aku tidak, aku baru saja datang. Wanita ini lagi. Anakku. Minggir. Cepat panggil ambulans. Tianli, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Tianli, maukah kau percaya padaku? Aku benar-benar tidak mendorong Wang Yan. Aku percaya kau tidak mendorongnya. Sampai sekarang pun, masih percaya pada wanita ini? Mungkinkah Wang Y dan keluargali Akan memfitnahnya? Ya Chuan. Jangan percaya padanya. Dia berbohong pada... Tianle, aku melihatnya sendiri. Wang Fei lah yang mendorong Wang Yan. Wang Fei tidak akan melakukan hal seperti itu. Apakah Tianle sudah dicuci otaknya? Masih percaya pada wanita ini sampai sekarang. Sadarlah. Bisa tidak? Seharusnya kau yang sadar. Naonya Shu, kau adalah ibu Tianlu. Aku bisa mentoleransimu, tapi tidak untuk terus-terusan kau tindas. Wanita jalan. Berhati kejam. Membunu kukuku. Kau benar-benar pembawa Zhang Chen, bawa ibuku kembali. Aku tidak mau kembali. Aku mau lapor polisi. Wanita ini membunu kukuku. Aku mau lapor polisi. Aku ingin dia membayar nyawa cucuku. Aku tidak pergi. Tidak perlu berakting lagi. Anak ini sama sekali bukan anakku. Tuan Muda Kau bahkan tidak mengakui hasil tes DNA. Kenapa kau bisa begitu kejam? Tes DNA. Aku tidak percaya pada ingatanku sendiri, malah percaya pada selembar kertas. Trik-trikmu ini tidak berguna bagiku. Ayo pergi. Kalian tunggu saja. Semua ini salahnya. Dia yang mendorongku, lalu aku terjatuh. Anak kita dibunuh olehnya. Jangan sedih. Wanita itu pasti tidak akan melepaskannya. Tapi dia mengambil ponsel. Kita tidak punya bukti untuk menjeratnya lagi. Jangan khawatir, aku punya semua cadangan video itu. Aku pasti akan membalas dendam atas kematian anakku. Kakak Jangda, kamu yang terbaik padaku. Sayang, aku sangat merindukanmu. Sepertinya kamu tidak merindukanku sama sekali. Aduh, pekerjaan ini dilakukan dengan sangat baik. Pangeran Wang itu benar-benar menyebalkan. Akhirnya bisa di rumah sakit. Beristirahatlah dengan tenang selama beberapa hari. Apakah kamu tidak kasihan pada anakmu? Apa menurutmu Wang Yan akan melahirkannya? Aku terlalu tahu karakternya. Dia hanya memanfaatkanku. Kalau begitu, kamu tidak mungkin juga memanfaatkanku, kan? Bahkan jika kamu tidak kasihan, aku juga senang jika anak haram itu mati. Pangeran Wang. Kamu pikir kamu sudah mempermainkan semua orang. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Sayang sekali. Jika tidak, kita bisa menggunakan anak ini untuk langsung naik ke keluarga Shu. Ini semua salah ayah. Jika saja dia tidak memberikan Wang Fei kepada Tianle. Sekarang. Ayahmu sedang memikirkan. Siapa yang akan menggantikan Wang Shi? Kenapa ayah tiba-tiba memikirkan ini? Kesehatan ayahmu sepertinya sedang tidak baik baru-baru ini, tapi dia tidak mengatakan apapun pada
Aku menganalisisnya dari keadaannya, aku menyimpulkannya. Kesehatan ayah sedang tidak baik. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku tahu. Kompetisi desain yang kusuruh kamu ikuti terakhir kali, kamu ikut? Aku sudah ikut. TAPI. Apa katamu? Wang Febersiap un truc Memazuki Sushi. Ya? Apakah dia berencana merebut properti susiku? Aku juga dengar dari orang. Katanya baru-baru ini, Wang Fei Sering berkeliaran di berbagai departemen sushi, seolah-olah sedang melakukan inspeksi. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Aku akan menelepon Tianle sekarang. Bibi, jangan terburu-buru. Masalah di rumah sakit terakhir kali. Tianle masih marah. Jika kamu meneleponnya sekarang, dia pasti akan semakin tidak mau mendengarkanmu. Tidak mungkin membiarkan wanita ini. Bertindak Sezuka a Tidi Shushi. Quand? Bibi, dengarkan aku. Oh. Tianlang, kita sering bersama akhir-akhir ini. Apa kamu tidak merasa bosan? Bersamamu seumur hidup pun, aku tidak akan bosan. CIH. Yang kuinginkan bukan sampah, tapi draft desain Wang Fei. Aku sudah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik? Apa kamu benar-benar sudah melakukan yang terbaik? Meskipun aku sudah memasuki ruang kerja sementara, tapi Tianle dan Wang Fei sangat waspada. Mereka semua menyagaku. Sama sekali tidak memberiku kesempatan masuk ke kantor Tianle. Kalau begitu, cari cara untuk masuk. Beri aku sedikit waktu lagi. Waktu? Kompetisi akan berakhir dalam 3 hari. Katakan, bagaimana aku bisa memberimu waktu? Sudahlah. Lupakan saja. Besok aku akan membantumu. Mesuk, panggil Tianli dan Wang Fei keluar. Aku ingin berbicara dengan mereka. Cukup katakan padaku, Presdir Shu tidak akan menemuimu. Zhang Chen, bisakah kamu memutuskan? Cepat panggil Wang Fei keluar untukku. Kalau tidak, barang terakhir yang ditinggalkan ibunya untuknya, akan kuhancurkan semuanya. Apa kau akan merebutnya? Kalau kau berani merebutnya, aku akan merusak kalung ini. Ini adalah satu-satunya peninggalan ibumu, satu-satunya peninggalan. Kau tidak ingin merusaknya, kan? Moyan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku juga tidak menginginkan apapun. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf padaku. Kau bermimpi. Sepertinya kau juga tidak menginginkan kalung ini. Zhonggang. Dari mana kau mendapatkan kalung itu? Tentu saja, aku menemukannya karena keberuntunganku. Karena kau datang ke sushi dan memegang kalung ini. Lebih baik kita bicarakan syaratmu. Kalian bercerai. Apa katamu? Aku ingin kalian bercerai. Aku tidak mungkin menyetujui syarat ini. Ajukan yang lain. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa yang kalian lakukan? Merampok secara terang-terangan? Zhang Chen, panggil polisi. Baiklah, aku berikan. Zhang Chen, buang wanita ini keluar dan jangan biarkan dia datang ke perusahaan Su lagi. Ibu Tiri. HMPH, lepaskan. SSST. Tidak buruk. Tidak heran kau putriku, Wang Batiat. Desain kali ini sangat bagus. Ayah bangga padamu. Hahaha, terima kasih ayah. Aku melaporkan. Pemenang pertama kompetisi desain perhiasan ini, Wang Fei melakukan plagiarism. Wang Ye, jangan bicara omong kosong.
Ayah, aku tidak bicara omong kosong. Wang Fei itu penipu. Dia menjiplak. Itu jelas-jelas karya. Diam. Apa kau gila? Omong kosong apa? Aku punya bukti. Ini, jelas ini yang kurancang beberapa waktu lalu. Tak disangka kau mencurinya. Oh. Kau meragukan pandangan tim juri kami, ada atau tidaknya plagiarisme. Apa menurutmu tim juri kami tidak bisa melihatnya? Benar. Aku memang meragukan tim juri kalian. Hati kalian sudah dibeli oleh Wang Fei. Makanya dia jadi juara pertama kompetisi menembak. Cukup. Wang Ye. Bakat desain. Apa aku tidak tahu, masih ingin membuat malu di sini? Ayah, kenapa ayah bicara begitu padaku? Jelas-jelas, desain yang kubuat dengan susah payah, dicuri oleh Wang Fei. Ayah tidak membantu, malah membantunya. Tidak membawa putri kembali. Masih kurang malu? Suamiku Wang Yi selalu bilang Wang Fei menjiplak karyanya. Menurutku lebih baik diperiksa saja. Hei, periksa saja. Kau bilang periksa? Ya periksa. Sekarang ada yang meragukan keadilan kompetisi. Menurutku lebih baik perjelas masalah ini. Karena mau diperiksa, maka periksa dan tunjukkan pada mereka. Terlambat karena rapat. Tidak terlambat. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Baik, karena semua bilang mau periksa, maka periksa saja. Sini, berikan desainmu padaku. Desain ini memang bagus. Baik dari segi garis maupun unsur fashion. Semuanya hampir sempurna. Dan saya benar-benar pernah melihat desain yang persis sama dengan ini. ITU Wang Fei, dia yang menjiplakku. Saya belum selesai berbicara. Nona Wang Yan, jangan terburu-buru. Apa maksudmu? Memang ada plagiat, tapi yang menjiplak bukan Wang Fei. Melainkan kamu. Apa? Ayah, tapi bukan. Kenapa Yang Dai tidak menjiplak malah Wang Fei? Kalian semua bilang saya yang menjiplaknya. Saya sudah menjelaskan dengan jelas. Panel juri saat menilai, sudah melihat masalah dalam desain ini. Memang ada unsur plagiat. Apa bukti kalian? Diam. Ayah, pasti mereka disuap. Pasti. Liu Yu, bawa dia pulang. Tenggelau Gao. Kalian tidak bisa asal percaya omongan mereka. Mereka bilang Wang Yan plagiat, lalu langsung dianggap benar. Desain yang sama dengan Wang Fei. Kenapa yang dituduh malah Wang Yan? Siapa bilang desainku sama denganmu? Dalam kompetisi desain, jika dua orang membuat desain sama, keduanya harus membuat ulang. Kamu pasti tahu ini? Kalau desain kalian sama, kenapa menyebut Wang Yan plagiat? Karena yang dijiplak adalah Master Tao sang desainer legendaris. Karya Master Tao sudah dipublikasikan setahun lalu. APA, kehidupan sebelumnya, kalian mencuri desainku, sampai aku harus mengulang dan terlambat mengumpulkan. Saat kupublikasikan di internet, malah dituduh plagiat. Kalian pikir aku sebodoh ini? Kau sudah mempermalukan keluarga Wang. Suamiku. Mangir. Lihat hasil didikan. Berani-beraninya menuju orang lain. Kalian pikir semua orang bodoh? Ayah, itu jelas rekayasa Wang Fei. Aku. Zhonggang kira aku tidak tahu niat burukmu selama ini. Saya pura-pura tidak tahu, tapi masa depan perusahaan tidak boleh kacau seperti ini. Ayah jelas memihak Wang Fei. Keputusan saya sudah final. Wang Fei akan bergabung dengan perusahaan minggu depan. Ayah tidak boleh begitu. Aku juga anakmu. Kalau bukan karena kau anak, sudah lama ku hajar kau. Ibu. Ternyata tidak bisa mengandalkan. Untungnya sudah kuantisipasi. Nanti setelah Wang Fei masuk, kita lihat kelanjutannya. Wang Fei, tunggu saja. Aku akan menghancurkan. Dasar tidak berguna. Salah mencuri desain. Aku jelas mengambil desain dari kantor Wang Fei. Kenapa aku jadi pencuri desain? Itu desain master. Ini saja bisa salah mencuri? Ini Wang Fei. Dia pasti merancang jebakan untuk kita. Ini Mr. Hill. Waktu itu aku lihat Wang sedang duduk menggambar desain di sana. Aku ingat jelas saat itu. Itu set gambar yang kuberi padamu. Terima kasih, Paman. Jadi, dia sengaja memperlihatkan proses desainnya pada. Tapi sebenarnya sejak saat itu, dia sudah mulai waspada pada kita. Maksudmu, dia salah kira desainnya untuk kompetisi? Ya, dia sengaja. Dia semakin lisik, berani-beraninya menjebak. Aku sudah ketahuan. Kedepannya mau melakukan sesuatu padanya, akan semakin sulit. Tidak masalah.
Aku sudah menyelesaikan. Bukankah dia akan mengambil alih perusahaan keluarga Wang? Sepupu dan ibuku ada di perusahaan keluarga Wang. Aku yakin bisa menghancurkannya. Aku juga ikut. Ngapain kamu ikut? Pasti bisa membantumu. Hah. FIFA. Ada APA? Lebih baik jangan pergi. Aku selalu khawatir pada... Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Jemput aku pulang kerja nanti malam. Departemen desain sedang sibuk, jadi mereka keluar kantor. Oh, Kukura, mereka sengaja memberi tekanan pada manajer baru, seperti ini. Tidak mungkin. Konyol sekali kau pikir gangguanku ini bisa membuatku mundur dari perusahaan Wang? Di kehidupan sebelumnya kau dapatkan perusahaan Wang. Di hidup ini jangan mimpi. Fei Fei, bagaimana? Sudah terbiasa kerja di sini? Lumayan. Wah, Wang Fei masak perusahaan Wang. Bisa apa dia? Tak Kuzanka. Semua staf desain sudah pergi. Urusanmu apa? Wang Yan. Siapa Yang sur Camus datang? Ayah lihat, kakak sibuk sekali. Bolehkah aku datang untuk membantunya? Fei Fei, bagaimana pendapatmu? Sekarang perusahaan. Bersiap untukmu mengambil alih. Setuju adikmu bergabung di perusahaan? Dia juga keluarga Wang. Tentu saja. Benarkah? Kakak sungguh baik hati. Bolehkah aku membawa temanku masuk? Tentu saja. Kali ini kau harus tampil baik. Berusaha jatuhkan Wang Fei. Pasti ku selesaikan. Sepupu. Kakak sepupu. Dengar-dengar kamu diintimidasi. Siapa yang mengganggumu? Di kedepan keluarga kerjaan. Takkan mungkin. Bang, kemarilah. Aku ingin bicara denganmu. Kalian lanjutkan. Aku duluan. Pak Shu bilang laporan keuangan ini, secara kasat mata tak ada masalah, tapi sebenarnya banyak celah. Berapa tepatnya uang yang dibocorkan? Tidak banyak, cuma puluhan juta tercicil. Tapi ada proyek besar bermasalah. Proyek apa? Proyek Kota Giok. Proyek ini agak istimewa, lokasinya di kota terpencil. Pak Shu sudah kirim penyelidik. Selain ini, aku perlu bantuanmu. Silakan perintah. Nyonya, Pak Shu berpesan. Aku harus membantumu akhir-akhir ini. Apa saja? Seledikila Sizirang Untaku, Saipa? Kakak sepupu Wang Yan, Lin Bih. Posisi sekarang, Kepala Departemen Keuangan Wangs. Kalau tak salah ingat, dia suka main kartu dan minum. Apa rencana Nyonya? Tak perlu kau lakukan apa-apa. Pasang mata untuk mengawasinya. Jika ada kesempatan, jadilah temannya. Ajari cara menghamburkan uang. Baik, aku pergi. Karena yang besar belum bisa, mari mulai dari yang kecil. Wah, cukup berani. Lin Debayau. Apa maumu? Apa menurutmu? Jangan macam-macam. Macam-macam. Yusul yang menarik. Lepaskan. Lepaskan Aber. Sudah bertahun-tahun aku ngejar. Akhirnya ada kesempatan. Tolong. Tolong. Diam atau ku buat meringis. Nah, gitu dong. Mati kau. Jangan lari. Kau takkan lolos. Dasar jalong. Kalau tak diberi pelajaran, katakan menurut. Zheng Chen, Euristia. Sayau. Halo. Halo. Xiao,
benar-benar sial. Tapi ketemu Tianlei si brengsek. Wang Fei tangga nasibmu. Manager Lin, Anda baik-baik saja? Ah, tidak apa. Ku makepelset. Kenapa tidak hati-hati? Aduh, aku cuma capek aja hari ini. Jalan gak lihat jalan. Sialan. Manager Lin. Bibirmu sampai sobek gitu. Ayaka, gimana dong? Aku bawa P3K. Gimana kalau cari tempat? Aku olesin obat ya. Ok. Aku temani, hati-hati ya. Manager Lin, jangan begini. Aku pasti bisa kasih hidup layak. Proyek kota Giok memang bermasalah. Betul, ini memang jebakan. Begitu Wang Group investasi semua dana. Uangnya nggak bisa ditarik lagi. Persiapan Lin De Biao bagaimana? Sudah mulai dipersiapkan. Hampir waktunya tutup kasus. Tapi masih kurang. Sayang akhirnya datang. Kak, buru-buru manggil aku. Ada masalah APA? Punya uang gak? Aku lagi butuh dana darurat. Kak juga tahu kan, aku cuma staf biasa. Mana mungkin punya uang. Baju yang dulu aku beliin. Perhiasan sama tasnya mana? Kemarin kan bilang butuh uang. Aku jual semua barang itu. Nggak ada sisa sama sekali. Kak, ada masalah apa sih? Kok buru-buru butuh uang? Butuh berapa? Belong aja. Aku coba cari cara deh. 5 juta. Aku utang 5 juta. Kalau hari ini nggak bayar, tanggungan ku bakal dipotong. Nah ini dia. Pak, Tianlei baru pulang dari LN. Bawain jam buat Pak. Iya kah? Aku lihat dong. Keren banget. Tiens le pastique Éluard Bagnac ya? Nggak mahal kok, cuma beberapa juta. Beberapa bulan ini, kerjamu di Wang Group bagus. Divisi desain, kau kelola dengan rapi. Ini sudah kewajibanku. Nanti, perusahaan mau adakan fashion show. PA Sudaputuscan. Acara ini kuberi ke kamu. Untuk produk baru ya? Ini kesempatan bagus. Sekalian aku bisa, lewat acara ini. Perkenalkan que Pemegang Sam. Semuanya pada Kenalan. Makasih Pak. hihihi, kau sudah dewasa. Beda sama dulu. Dulu aku terlalu egois. Kalau hari ini nggak lunas, mereka pasti pianu aku. Aku mana punya uang segitu. Bukannya Tante MU istri Wang Group, coba temui dia. Udah gawat begini, masih ragu apa lagi? 5 juta. Siapa yang mau minjamin segitu? Aduh. Ayah, kenapa bisa pilih kasih seperti ini? Apa sebenarnya yang kurang dariku dibanding Wang Fei? Mengapa pertunjukan peluncuran produk baru malah diberikan padanya? Kakak, sekarang ngomong ginian buat apa? Ibu, tolong bantu aku. Bicarakan dengan ayah untukku. Kali ini biar aku yang mengerjakannya. Sedala masalah ini sudah diputuskan. Dia pasti tidak akan setuju kamu ikut campur lagi. Ibu, apa iya? Ibu mau biarkan Wang Fei pelan-pelan menguasai perusahaan kita? Ini cuma pertunjukan pembuka. Untuk mengambil alih Wang Group masih jauh. Masuk. Bibi. Ada masalah apa lagi? Jika aku seperti terakhir kali ingin meminjam uang, maka jangan katakan apa-apa. Aku tidak akan meminjamkanmu uang lagi. Pikirkan sendiri. Tidak. Aku hanya dengar Wang Ye sedang tidak senang. Jadi aku datang melihat Wang Ye. Dia tidak sedang tidak senang. Jika kau tidak ada kerjaan, pergilah urus masalah Kota Jayak. Segera percepat. Aku akan segera pergi, segera pergi. Bu. Kakak sepupu jangan marah. Kenapa Bibi bahkan tidak memberiku 5 juta? Jika Nyonya Wang saja tidak membantumu, lalu bagaimana? 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Dan waktunya sudah lama. Jika kau tidak bisa melakukannya, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Sayang, kau paling pintar. Cepat bantu aku memikirkan cara.
Sepertinya kita hanya bisa mengambil risiko. Cara apa? Tuan muda sepupu, Nyonya dan Nona muda kedua sedang tidak di rumah. Aku tahu. Aku hanya mengambil barang untuk Bibi. Mengambil barang apa? Mau kubantu mencarinya? Tidak perlu. Bibi sudah memberitahuku. Aku akan mengambilnya sendiri. Tiens-le. Hari ini Zhang Chen bilang padaku ikannya sudah terpancing. Kalau begitu selamat, Nyonya. Ayah, aku membelikanmu setelan baju baru. Kenapa tiba-tiba terpikir untuk membelikanku baju? Bukankah lusa pertunjukan perdana perusahaan ingin membelikanmu setelan jas baru untuk dipakai nanti? Aku harus melihatnya. Lihat, baju yang dibelikan putriku yang manis. Bagaimana? Lumayan juga. HM. Nah kan, terakhir kali, bukankah Tianle membawakanmu jam tangan? Kenapa tidak dipakai bersamaan dan dicoba? Shenji. Naik dan ambilkan jam tanganku. Bagaimana? Bagus. Sangat puas. Yang dibeli putriku harus bagus. Ah, Marie du Duc. Bagaimana persiapan pertunjukan perdananya? Sudah siap. Sudah mengundang model-model papan atas. Tempatnya sudah didekorasi. Pertunjukan perdana pasti tidak ada masalah. Wang Zong, gawat, ada barang yang hilang di rumah. Barang apa yang hilang? Hailang APA? Jam tangan Wang Zong yang diletakkan di ruang ganti dan perhiasan Nyonya. Termasuk jam yang Nona berikan kepada Wang Zong. Brengsek. Bajingan Manayong Berani Sekali. Berani mencuri di keluarga Wangku. Kubunuko. Ayah, bagaimana bisa sepupu berlutut di tanah? Suamiku, ada apa ini? Tanya saja sendiri padanya. Bibi, aku mohon padamu, bantulah aku membujuk paman. Suamiku, apa ini? Inilah keponakanmu yang baik. Mencuri, dan mencuri sampai ke rumah. Mencuri apa? Ayah, APA yang ayah katakan, bagaimana mungkin sepupu mencuri barang di rumah? Lapor polisi, aku akan menyerahkan pencuri itu ke penjara. Bibi, tolong selamatkan aku. Kau harus menyelamatkanku. Kamu tidak kedinginan? Tidak apa. Tidak penting. Kamu mengandung anak kita. Jangan sampai masuk angin. Aku tahu. Aku baru saja melihat mobil polisi pergi. Kali ini, ayah mertua menangani masalah. Akhirnya tidak mendengarkan kata ibu tiri. Dulu ayah lebih memihak Wang Yan, karena aku benar-benar tidak berguna. Tapi sekarang sudah berbeda. Lin De Biao mengganggu kepentingannya. Apalagi aku sudah berangsur-angsur menjadi pewaris yang hebat. Dia tentu saja tidak akan lagi mendengarkan bisikan Liu Yu. Nyonya Shu memang pintar. Tianle, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Sayong, Jangon Mara. Sayong, Jangon Mara. Tidak berguna. Apapun yang kusuruh, tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik. Kau benar-benar tidak berguna sama sekali. Wang Yan, jangan lampiaskan amarahmu padaku. Pergi dari sini. Aku sudah tidak menyukaimu lagi. Bagiku sekarang, kau tidak berguna sama sekali. Jangan pernah mencariku lagi di masa depan. Itu yang kau katakan. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Pelacur. Kau. Hai, pergi. Hei, apa? Kita sudah menandatangani kontrak. Kau bilang tidak datang? Ya sudah, dari mana aku bisa mencari banyak model? Bayar ganti rugi. Kau pikir kami kekurangan uang sebanyak itu? Karena kau tidak datang. Maka tunggulah panggilan dari pengadilan. Ada apa? Shudong, aku yang tidak menanganinya dengan baik. Jangan salahkan Zhang Chen. Hanya saja dia dijebak. Mereka mengincarku. Hanya tidak ingin aku menyelenggarakan debut dengan baik. Itu saja. Seseorang sengaja membuat kekacauan. Orang ini terlalu jahat, bahkan membawa pergi model yang sudah kita sepakati. Semua dibawa pergi. Sekarang tidak ada model. Lalu bagaimana kita akan melakukan debut ini? Model lain? Semua sudah disuap, mereka sama sekali tidak mau datang.
Memang perhitungan yang sangat matang. Nyonya, ini salahku, tidak bisa menyelesaikan tugas yang Anda berikan dengan baik. Jangan salahkan dirimu. Lalu, bagaimana ini? Debut akan segera dimulai. Masih ada satu cara. Nyonya, katakan. Saat pertama kali mengambil alih debut ini, aku sudah memperhitungkan bahwa seseorang akan menyabotase. Jadi, aku memikirkan semua cara yang bisa merusak debut. Semuanya. Bahkan tidak adanya model pun sudah kupikirkan. Nyonya tua, apa solusimu? Tidak adanya model adalah yang paling sulit dipecahkan. Solusiku adalah, undang semua tuan dan nona terkenal di kota untuk membantu memeriahkan acara ini. Undang semua tuan dan nona terkenal untuk ikut peragaan busana. Ya, tapi meski begitu, ada satu hal sulit tentang rencana ini. Aku berterima kasih padamu, Sang Chen. Atas nama keluarga Shu, kirimkan undangan kepada para tuan dan nona ini. Undang mereka untuk ikut peragaan busana. Asakan mereka bersedia datang. Mereka juga akan diundang ke gala amal keluarga Shu tahun depan. Mereka juga akan diundang. Bagus sekali, Tuan Sha. Trik ini pasti akan berhasil. Siapa yang tidak tahu bahwa gala amal keluarga Shu adalah yang paling sulit untuk dimasuki di seluruh kota. Mereka hanya perlu membantu berjalan di peragaan busana. Dan mereka akan mendapatkan undangan ke gala amal tahun depan. Saya khawatir para tuan dan nona ini akan sangat senang. Cepat lakukan. Tidak kusangka, suatu hari aku akan melihat tuan muda Shu yang terkenal berjalan di atas panggung. Jika nyonya membutuhkan saya untuk melakukan apapun, saya akan melakukannya tanpa ragu. Cantina. Apakah aku yang cantik atau brosnya yang cantik? Tentu saja brosnya yang lebih cantik. Tapi suamiku lebih tampan. Tidak terpikirkan. Kan, kau ternyata hanya di rumah. Melihatmu seperti ini, bukankah kau terlihat seperti orang yang menyedihkan? Hahaha. Ibu, aku tidak percaya. Wang Fei benar-benar mengadakan pertunjukan. Tianle membantunya. Bahkan, undangan ke gala amal keluarga Shu tahun depan, dijanjikan. Jika itu masih tidak berhasil, maka dia akan sama sepertimu. Tidak berguna bukan? Ibu, bagaimana bisa kau mengatakan itu padaku? Jika kau sedikit berguna, kau akan menjadi di mata ayahmu, satu-satunya pewarisnya. Ayahku, itu pilih kasih. Sepertinya mengandalkan cara biasa. Tidak akan bisa membuat ibu dan anak mendapatkan keluarga kerajaan. Ibu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa ini? Ayahmu tidak enak badan akhir-akhir ini, tapi dia tidak mau memberitahu. Untungnya, aku pintar. Akhirnya aku tahu penyakit apa yang dideritanya. Penyakit apa yang diderita ayah? Apakah itu penyakit terminal? Hampir seperti penyakit terminal. Apakah kau ingin dia mati? Itu tergantung pada suasana hatiku. Ibu, maksudmu? Daripada memohon agar ayahmu meninggalkanmu sedikit harta, lebih baik kita langsung merebut semuanya. Saat itulah ayahmu akan. Lisha. Apa yang akan kau lakukan? Membunuh itu melanggar hukum. Kau tahu? Benarkah? Lalu, kamu, apa yang kamu lakukan padaku hari itu, tidak melanggar hukum? Jia, aku menyukai. Jia, lepaskan aku. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan mulai sekarang. Aku akan mendengarkan. Dengarkan aku, kamu tahu, berapa banyak yang kulakukan agar kamu jatuh ke tanganku. Berapa banyak hal yang sudah kulakukan. Apa yang kamu lakukan? Coba tebak. Penangkapan Lin Biao adalah rencanamu? Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Untuk menyingkirkan orang-orang di sekitar Wang Ye, aku menjual diriku sendiri. Menjual diri ke pria menjijikan itu, Lin De Biao. Zhang Duo. Kamu tahu, kamu dan Wang Yan adalah orang yang paling kubenci. Agar kalian semua. Tenanglah.
Itu semua karena Wang Ye sebelumnya, kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Itulah mengapa aku melakukan hal seburuk itu melakukan hal yang buruk. Beri aku kesempatan, biarkan aku menebusnya dengan benar. Oke, aku akan menebusnya dengan benar. Kesempatan? Beri aku kesempatan. Haha. Sayang sekali kamu tidak punya kesempatan. Ah. Pangawal. Pangawal. Halo. Nona, Tuan baru saja dibawa ambulans. Cepat pergi ke rumah sakit. Kau pikir aku akan percaya padamu? Nona, saya berkata jujur. Saya tidak berbohong. Ada APA? Chen menelepon dan bilang, ayahku pingsan dan masuk rumah sakit. Pakai bajumu, aku akan mengantarmu. Bisakah Chen dipercaya? Bisa. Meski kau jarang pulang, TAPI, kau masih peduli pada ayah mertua. Ada seseorang di sisinya. Jika terjadi sesuatu, dia bisa memberitahumu, atau memberiku kabar. Maksudmu, Chen sekarang adalah orangmu? Dia melakukan apa yang kau perintahkan? Tianle, terima kasih. Biarkan kami masuk. Kenapa kau tidak membiarkan kami masuk? Feng Fei, biarkan kami masuk. Kenapa kami tidak boleh berinuaya? Ayah, apa yang terjadi, ayah? Aku di mana? Di rumah sakit. Dokter bilang, kau mengonsumsi stimulan yang tidak seharusnya. Itu sebabnya jantungmu bermasalah. Jika bukan karena Chen menelepon 120 dan membawamu ke sini. Mungkin stimulan. Aku tidak pernah mengonsumsi obat semacam itu. Ibu dan anak itu sudah pergi. Mereka pasti pergi ke Wangxi. Mungkin dana Wangxi akan bermasalah. Pergi ke Wangxi? Kita tidak punya banyak waktu. Selagi ayahmu dirawat, kita harus segera mengurus dana Wangshi. Ibu, cepatlah, tiketnya sudah dibeli. Jika tidak, kita akan terlambat. Aku tidak menyangka. Kalian punya ambisi sebesar ini. Ambisi? Ini hanya ambisi kecil. Kami hanya ingin kompensasi. Liu YQ. Apa aku tidak baik padamu? Apa kau baik padaku? Karena kau sudah tahu, akan ku beritahu. Huang Bang, aku bersamamu selama 20 tahun. Aku selalu menganggapmu sebagai sandaranku. Tapi kau? Aku ini apa di hatimu? Hanya menikmati masa lalu? Tidak memikirkan aku dan Wang Yan. Apa aku tidak memikirkan kalian? Apa yang kalian inginkan? Aku sudah memberikan semuanya pada kalian. Kami ingin posisi di kerajaan. Apa kau memberikannya? Bahkan jika aku memberikannya. Apa kalian berdua bisa menerimanya? Kerajaan saat ini harus maju atau akan mundur. Aku sudah memberi kalian kesempatan selama belasan tahun. Tapi bagaimana dengan kalian berdua? Selain ingin mendapatkan uang dari kerajaan, apakah kalian pernah memikirkan hal lain? Zhang Chen, pergi. Transfer uang yang dibawa pergi ibu dan anak itu. Transfer padaku. Jangan bergerak, lihat saja siapa yang berani menyentuh uangku. Howie, apa Anda baik-baik saja? Ayah, maafkan aku kali ini saja. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Nona muda kedua, sebaiknya Anda pergi saja. Jika tidak, jika Tuan Wang marah lagi, mungkin Anda akan diperlakukan sama seperti Nyonya, dikirim ke penjara. Tidak mungkin, Chenxia. Tolong bantu aku memanggilnya keluar. Chenxia Manderla. Ini semua kamu, semua ini kamu yang melakukannya. Benarkan, Huyan?
Sudah sampai saat ini, kenapa kau masih belum merenungkan diri sendiri? Aku ingin bertemu ayah. Pergi ke dalam dan serahkan ayah. Sudah sampai saat ini, kau masih ingin ayah memaafkanmu? Mungkin? Aku, putri ayah. Ayah tidak mungkin tidak mau bertemu denganku. Cepat pergi. Kalian jangan mendekat. Aku nona muda kedua dari keluarga Wang. Beraninya kalian menyentuhku, akan kubunuh kalian. Jangan sentuh aku. Ini kau. Apa kau sangat terkejut? Apa kau juga merasa sangat putus asa sekarang? Ligia, apakah tidak takut? Aku akan mempublikasikan video di ponsel. Apakah kau tidak takut? Video? Ini ponsel Zhang Duo, kan? Ini ponsel Zhang Duo. Lalu menurutmu apa? Wang Yan, dulu aku sama putus asanya denganmu. Hanya saja perbedaannya, ini semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Lia, kau tidak akan mati dengan tenang. Sepertinya kau salah menyalahkan orang. Akhirmu hari ini, bukankah itu dikirim oleh Wang Fei? Wang Yan, nikmatilah. Jangan. Kalian jangan mendekat. Wang Fei, pergilah Tianlong. Cepat panggil ambulans. Cepat. Direktur Shu. Segera kirim nyonya keluar. Dia tidak cocok tinggal di negara ini lagi. Wang Fei. Wanita jahat. Kau ingin memanfaatkan Tianlei yang tidak sadarkan diri untuk merebut kekayaan keluarga Shu? Sejak awal kau sudah bingung, salah menilai orang, sembarangan berspekulasi. Sekarang Tianlei tidak sadarkan keluarga Shu dalam bahaya. Kau masih membuat masalah denganku di sini? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kola Yongmons la Ketianle. Sekarang, segera kirim nyonya ke luar negeri. Jangan biarkan dia kembali sebelum Tianlei sadar. Itu Wang Fei. Kotidak akan mati dans Gantenon. Wanita jalan. Kenapa bukan kau yang dikirim pergi? Wanita jalan. Kau berani bilang ingin mengirimku ke luar negeri? Ini yang paling parah. Tianlei, Bangun, Tianlei. Tianlei, akhirnya kau bangun. Kau sudah tidur sangat lama. Aku sangat merindukanmu. Maaf membuatmu khawatir. Rapat video hari ini kita akhiri di sini. Sisanya, Zhang Chen, kau yang urus ya? Nyonya. Tenang saja, aku pasti akan mengurus Sushi dengan baik. Ayah, kapan kau akan kembali? Aku akhirnya tidak perlu mengguru keluarga kerajaan. Baru liburan sebentar saja. Kenapa sudah menyuruhku kembali? Kalau kau tidak segera kembali, cucumu akan segera lahir. Aku sedang menghitung hari. Beberapa hari lagi sampai tanggal perkiraan lahir. Hahaha. Aduh. Tianlei, cepat ke sini. Fifai, Ada APA? Sepertinya aku akan melahirkan. Cepat ke rumah sakit. Wang Fei.
Apa kau bilang kau mau melahirkan? Aku akan jadi kakek. Hahaha. Aku segera pulang.